Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis implementasi Pancasila sebagai ideologi pada kehidupan bangsa dan bernegara. Adapun anggota kami yaitu yang pertama ada Nabila Wahyu Ilmi, yang kedua Muhammad Gulam Abdori, yang ketiga Syamita Alifia Rahman Susetyo, yang keempat Rahmania Nur Azizah, yang kelima Syafirah Aisyah Putri, yang keenam Valia Diva Karima, yang ketujuh Faris Arsy Birahmatika, dan yang terakhir ada saya yaitu Matinda. Next. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nufil selaku Rektor UB dan jajarannya, kepada Bapak Bambang selaku Dekan VIA dan jajarannya, dan yang terakhir kepada Ibu Komariatus Solihah selaku dosen mata kuliah Pancasila kami. Next. Adapun hal yang akan kita bahas pada pagi hari, yang pertama ada judul, anggota kelompok, ucapan terima kasih, daftar isi, pengertian ideologi, makna ideologi, perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi dunia, Pancasila sebagai ideologi terbuka, ideologi Pancasila dan agama, urgensi Pancasila, daftar pustaka, dan yang terakhir penutup. Next. Pengertian ideologi secara umum, ideologi merupakan suatu ide, landasan, atau dasar yang dibutuhkan dalam pembentukan suatu negara. Ideologi juga bisa disebut identitas bangsa. Dalam penyempurnaannya, suatu negara akan membutuhkan ideologi. Mengapa demikian? Karena ideologi berperan penting dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat menilai baik buruknya sesuatu menurut nilai-nilai dari ideologi. Selain itu, ideologi merupakan bentuk dari tujuan atau cita-cita yang ingin diwujudkan suatu negara. Sehingga ideologi yang dianut harus benar-benar sesuai dan dapat merefleksikan negara tersebut. Next. Pengertian ideologi menurut ahli, menurut Sujanto Puspawardojo, ideologi adalah kompleks pengetahuan serta macam-macam nilai yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk dapat memahami jagat raya serta bumi seisinya, dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya. Makna ideologi. Makna ideologi ialah keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang perlu diwujudkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti contoh, makna ideologi Pancasila. Makna ideologi Pancasila adalah Pancasila sebagai seperangkat ide atau gagasan yang sistematis, Pancasila sebagai pedoman cara hidup, Pancasila sebagai cita-cita yang hendak dicapai, dan Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Next. Perbedaan ideologi Pancasila dan dunia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang humble, dinamis, dan fleksibel. Ideologi Pancasila dengan keterbukaannya yang fleksibel dan dinamis membuka celah akan adanya keterkaitan terhadap nilai-nilai yang sebenarnya sudah terwakilkan dan termuat di dalamnya. Yang kedua, ideologi Pancasila memuat seluruh nilai-nilai yang dimiliki ideologi lain. Semua nilai-nilai itu sudah terangkum dengan sistematis dan menyeluruh di dalam 5 sila, sehingga menempatkan Pancasila sebagai suatu ideologi yang paripurna dibandingkan dengan ideologi lainnya. Selanjutnya, ideologi-ideologi lainnya hanya terfokus kepada suatu tujuan yang ingin dicapai dan terkadang menghilangkan sebagian hal-hal yang bernilai. Seperti contohnya pada ideologi liberalisme. Hak individu dan kebebasannya sangat dijunjung tinggi, bahkan negara tidak berhak mengganggu hak individu yang dianggap sebagai hak asasi manusia. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ideologi-ideologi di dunia ini masing-masing memiliki pandangan yang berbeda namun tidak terikat satu sama lain. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ciri khas Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu ideologi Pancasila itu bersifat dinamis, fleksibel, lugas, dan jelas, yang artinya bahwa Pancasila juga menerima resapan-resapan ataupun masukan-masukan dari ideologi lainnya. Tetapi, dengan kata lain, ketika gagasan-gagasan tersebut memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan sejalan dengan cita-cita dan tujuan ideologi Pancasila. Cita-cita yang dimaksud bersifat tetap karena merupakan dasar dari konseptualitas yang mewakili keinginan masyarakat, bangsa, dan negara. Next. Kemudian yang terdapat pada Pancasila sebagai ideologi terbuka dibuktikan bahwa Pancasila terbuka ini tanpa adanya paksaan. Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka karena ideologi Pancasila merupakan cita-cita dasar yang ingin diwujudkan secara menyeluruh dari keinginan masyarakat Indonesia, bukan berasal dari luar keinginan masyarakat ataupun hasil paksaan dari elit maupun rezim pengguna yang menghendakinya.
Jadi, apapun yang telah dijadikan impian oleh seluruh masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya sudah terdapat di dalam Pancasila. Next. Selanjutnya, ideologi Pancasila dan agama. Pancasila, ideologi beragama. Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui keberadaan agama. Agama dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Hanya mengatakan butir Pancasila, khususnya sila ke-1 sebagai contoh kepedulian Pancasila dalam menjamin keamanan dalam melaksanakan kegiatan beragama. Selanjutnya yaitu agama yang bisa juga dikatakan sebagai pondasi dalam penciptaan ideologi Pancasila. Hal ini telah dibuktikan dengan nilai-nilai agama yang telah masuk ke dalam Pancasila yang hingga kini digunakan sebagai ideologi bangsa serta pedoman hidup dalam bermasyarakat. Mengapa agama dikatakan sebagai pondasi dalam pembentukan Pancasila? Karena dalam pendidikan agama banyak ajaran-ajaran yang dirasa cocok untuk membentuk ideologi yang sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia. Contohnya sila pertama. Sila pertama Pancasila yang memiliki keselarasan dengan ajaran agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Lalu selanjutnya, nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran agama seperti berperilaku baik terhadap sesama juga dimasukkan ke dalam nilai-nilai Pancasila. Urgensi ideologi Pancasila. Di era globalisasi yang semakin bebas dan tidak terdapatnya batasan antar negara, dapat menyebabkan mudah dan bebasnya masuknya paham yang bertentangan dari negara lain yang berakibat pada pengaruh gaya hidup dari masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan pelemahan penerapan dan pertahanan Pancasila. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menerapkan ideologi Pancasila dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara kehidupan sehari-hari. Berikut adalah daftar pustaka yang mendukung untuk analisis kami. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, saya Fepta Putri Safira dari kelompok 1 mau bertanya. Kenapa Pancasila dijadikan sedasar hukum padahal UUD adalah hukum tertinggi? Sudah. Baik, terima kasih Terima kasih. atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Bagi yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Maria Kelmira Fresanda dari kelompok 2. Di PPT tersebut, di slide perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi dunia dijelaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat humble, dinamis, dan fleksibel. Apa maksud dan konsep dari ideologi Pancasila bersifat humble, dinamis, dan fleksibel? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Kelmira atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama akan dari Saudari Fepta akan dijawab oleh Saudari Nabila. Baik, terima kasih Saudari Fepta atas pertanyaannya. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, yang mana dalam pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum derajat tertinggi yang tidak dapat diubah. Jadi Pancasila sebagai anggaran dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai anggaran dasar rumah tangga. Oleh karenanya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, intinya memang Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan tataran hukum yang paling tinggi. Tetapi untuk membentuk Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasarkan dan disesuaikan dengan apa yang terdapat di dalam Pancasila. Karena Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan mencakup seluruh aspek kenegaraan. Bagaimana Saudari Tata, apakah jawabannya sudah terjawab? Ya, bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Saudari Fepta dan Saudari Nabila atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, izinkan kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu.
Saya Syafira Syaputri, izin menjawab pertanyaan dari Maria Kelmira. Jadi, ideologi Pancasila itu ideologi yang terinspirasi oleh ideologi sebelumnya, lalu diperbaiki, dan diadaptasi dengan sifat-sifat dan budaya masyarakat Indonesia. Jadi maksud dari ideologi Pancasila yang fleksibel dan dinamis di sini ialah ideologi Pancasila mampu menyelesaikan dengan sifat masyarakat Indonesia, baik yang paling tradisional maupun yang paling modern sekalipun. Namun juga tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga berisi nilai toleransi sehingga dapat digunakan oleh suku, ras, etnis, dan agama apapun yang ada di Indonesia. Izin menambahkan dari jawaban Syafira, apa boleh moderator? Baik, dipersilahkan. Ideologi Pancasila juga di sini merupakan ideologi yang terbuka, yang artinya bahwa ideologi Pancasila tidak kaku dan tertutup. Dengan kata lain, Pancasila mampu mengatur kondisi masyarakat yang mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya, namun hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut agar bisa memecahkan masalah yang berkembang dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin segitu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Saudara Kelmira? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang jelasnya, kami mohon maaf. Pergi ke pasar, ketemu Bu Anya ke pasar membeli sepatu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.